Halo semuanya, selamat malam. Sebelum kita memulai, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Tio Vanis Tumeang. Dosen pengampu saya Pak Febri Jaya SHMH. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester pengantar ilmu hukum saya. Saya dari kelas 1 IHMB. Tema yang saya ambil yaitu kasus Haris Azhar dalam praktik hukum. Sebelum saya lanjut ke kasusnya, saya jelaskan dulu berdasarkan 3 perspektif. Yang pertama, hukum alam atau lex naturalis, berarti turut sertanya manusia sebagai makhluk berakal ke dalam hukum abadi. Manusia dan akalnya adalah ciptaan Tuhan, sehingga dengan akalnya tersebut sedikit banyak dapat menangkap hukum abadi meski tidak seluruhnya. Yang kedua, positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum ini dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex guna untuk menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Ketiga, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Apakah kamu siap? Tentu. Kalau kamu siap, mari kita mulai. Kasus Haris Azhar dalam perspektif hukum. Bahwa di kasus ini beredar testimoni Haris Azhar di media internet yang berisi pengakuan bandar narkoba Fendi Budiman berbuntut pengaduan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan pemberantasan media, aduan yang dilayangkan kepada Haris Azhar adalah pencemaran nama baik di media sosial atau pencemaran nama baik melalui media internet atau pencemaran nama baik di ruang siber. Atas laporan yang dilakukan oleh 3 institusi di atas, berbagai pendapat dan spekulasi bermunculan tanpa arah pasti. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman hukum, mari kita bahas. Ada 3 dasar analisis hukum untuk menjawab perbuatan yang dilakukan oleh Haris Azhar. Pertama, pencemaran nama baik dikenal pula menggunakan pidana terhadap kehormatan. Menurut ilmu hukum pidana, tindak pidana terhadap kehormatan terdiri atas 4 bentuk, yaitu penista secara ekspresi, kedua, menista secara tertulis, 3, rekaan, 4, penghinaan ringan. Namun dalam KUH pidana dimuat pula tindak pidana lainnya yang erat kaitannya dengan kehormatan, yaitu pemberitahuan kerekaan, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap yang meninggal. Subjek yang dilindungi dari tata cara embargo penghinaan ini adalah manusia, orang, naturaluki, person, dengan bentuk pelanggaran hukum. Yang kedua, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka bentuk penghinaan, fitnah, dan sebagainya menjadi lebih mudah, cepat, dengan sebaran yang munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE
dianggap mampu mengatasi hal ini, tetapi dalam praktik ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik di ruang siber, pencemaran nama baik dengan pemanfaatan jaringan internet seringkali disalahgunakan karena bentuk deliknya adalah delik biasa, bukan delik aduan. Menjawab hal ini, MK memutuskan bahwa untuk menaksir pasal 27 ayat 3 harus mengacu kepada KUHP pidana khususnya pasal 3, 10 dan pasal 311 KUHP pidana. Yang ketiga, perlindungan terhadap kehormatan secara konseptual, yakni pertentangan antar dua hak pribadi, yakni hak berpendapat dengan hak mendapat perlindungan atas kehormatannya. Dalam konteks ini, contoh kasus yang dapat dijadikan rujukan adalah pemasangan pengumuman di media cetak oleh pengacara Wiyang Lautner di Surabaya pada bulan Desember 2015, yang isi larangannya pemberitahuan berita tentang kliennya yang tidak dicek kebenarannya. Meskipun pengumuman yang dibuat oleh pengacara tersebut dianggap mengancam pers, tetapi secara yuris formil, tindakan pengacara itu tidak pernah diadukan ke pengadilan karena secara isi pengumuman tidak ada ancaman kepada subjek tertentu. Pengumuman yang dibuat lebih tepat dikatakan sebagai himbauan untuk tidak memberitahu berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kesimpulan yang akan saya ambil yaitu, dengan kasus Haris Azhar, pernyataan atau testimoni yang dikemukan yang bersangkutan di media sosial Facebook berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas seharusnya tidak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik karena unsur utamanya tidak terpenuhi, yaitu subjek orang yang dituju tidak disebutkan. Pernyataan Haris yang tidak tepat jika dikatakan penghinaan atau fitnah, kecuali tidak ada seorang pun atau tidak ada oknum dari institusi TNI, Polri, dan BNN yang tidak terlibat dengan narkoba. Seyoknya, pemerintahan dalam hal ini tidak institut tersebut mengambil langkah-langkah strategis, yakni menindaklanjuti dan memverifikasi serta memvalidasi kebenaran informasi tersebut tanpa menimbulkan kegaduhan hukum. Baik, sekian dari hasil tugas saya yang telah saya kerjakan. Adanya salah tutur kata saya, mohon maaf. Selamat malam.